Hai, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas karya fenomenal dari sebuah novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur yang berjudul dengan Arok Dedes. Di dalam kisah itu, Arok Dedes sebagai pembaca kita akan dibawa kepada dunia yang penuh dengan istri politik dan konflik emosional serta perjalanan perjuangan dalam merebutkan sebuah kekuasaan. Arok Dedes adalah sebuah epik sejarah yang membawa pembaca ke dalam dunia kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Di tengah sorotan para pengawal dan meriahnya upacara istana, kita diperkenalkan pada karakter-karakter utama yang akan membawa kita dalam perjalanan epik dan penuh dengan intrik politik. Dari konflik emosional sampai dengan disuguhkan sosial budayanya. Langit yang cerah tergambarkan dalam novel Arok Dedes itu. Kisah ini sebenarnya mencatat perjalanan Arok yang menggunakan segala cara untuk naik dalam hierarki kekuasaan atau naik dalam status sosialnya. Bahkan jika itu berarti bermain licik dan mengeksploitasi orang lain di sepanjang perjalanan, itu yang dilakukan oleh Arok. Sementara itu di tokoh kedua yaitu Dedes yang menjadi pusat perhatian ketika di tengah-tengah konflik emosional yang rumit. Di satu sisi dia adalah seorang raja yang sah dari Majapahit itu, namun di sisi lain perasaannya juga terbagi, perasaan cintanya juga terbagi kepada Arok yang mulai berkembang. Nah, konflik internal yang merumit hubungan antara karakter utama dengan memberikan dimensi emosional yang kaya pada cerita. Novel ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sosial dan budaya yang terjadi pada masa itu dengan detail, dengan jelas, yang menggambarkan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, dan norma-norma masyarakat Majapahit melalui narasi-narasi yang mengalir dan deskripsi-deskripsi yang hidup. Pramudia Anantatur membawa pembaca pada perjalanan yang mendalam dalam dunia sejarah yang menarik dan kompleksitas. Dari berbagai lapisan, cerita Arok Dedes bukan hanya sekedar cerita tentang kekuasaan dan cinta, tetapi juga ambisi seseorang untuk mendapatkan suatu kekuasaan, tentang keadilan, tentang konflik moral, dan lain sebagainya. Ini adalah karya yang sangat monumental dalam jajaran karya sastra yang memikat, yang tidak hanya menghibur tetapi juga membangkitkan pertanyaan tentang sifat manusia dan dinamika kekuasaan dalam sejarah. Lebih detail, gambaran dalam buku itu, gambaran dalam novel Arok Dedes, yang pertama adalah perjuangan Arok. Perjuangan Arok ini mengawali bagaimana buku ini mengisahkan bahwa Arok itu adalah seorang penjagal atau tukang jagal yang berbakat dan cerdas. Dia diperlihatkan dengan berjuang untuk menaik dalam status sosialnya, yaitu dari hierarki sosial yang keras di kerajaan Majapahit. Arok menggunakan segala cara untuk ia miliki, dari kecerdasan hingga kelicikan untuk mencapai tujuannya. Perjuangan Arok dalam novel itu bahkan inti dari alur cerita yang mendebarkan dan memikat. Arok seorang tukang jagal yang cerdas dan ambisius digambarkan sebagai karakter yang tak kenal lelah dalam mengejar tujuannya. Arok menggunakan segala cara yang ia miliki untuk mencapai tujuan, dari kecerdasan, strategis hingga kelicikan politiknya. Dia menunjukkan ketangguhan dan keberanian dalam menghadapi musuh-musuhnya, sambil terus mengasah keterampilan untuk bertahan hidup di tengah-tengah lingkungan yang keras. Namun siapa yang tahu,
bahwa perjuangan yang dilakukan Alroq juga tidak terlepas dari konsekuensi yang ia rasakan. Ambisi untuk naik dalam hierarki kekuasaan seringkali membawa ke dalam konflik moral dan dilema etika. Dia dipaksa membuat pilihan sulit di antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan sosial yang harus dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. Melalui perjuangan Alroq, pembaca disuguhkan dengan gambaran yang mendalam tentang sifat manusia dan kompleksitas dinamika kekuasaan. Meskipun demikian, keberhasilan dan kegagalan yang dialami digambarkan bahwa perjuangan itu untuk mencapai suatu tujuan tidak selalu lurus dan tanpa hambatan. Dengan karakter yang kompleks, perjalanan yang penuh dengan tantangan perjuangan Alroq dalam Alroq Dedes menjadi salah satu elemen yang paling memikat dalam menginspirasi di novel ini. Selanjutnya adalah intrik istana, di mana di dalam istana terperangkap sebuah jaringan intrik politik dan konspirasi antara pejabat istana yang saling berkompetisi untuk merebutkan kekuasaan dan pengaruhnya. Setiap tindakan dan keputusan memiliki konsekuensi yang mendalam. Dari cerita ini menggambarkan betapa rapuhnya posisi kekuasaan pada waktu itu. Dalam istana Majapahit, konspirasi dan intrik politik menjadi permainan yang tidak terindahkan di tengah persaingan untuk mendapatkan suatu kekuasaan dan pengaruhnya. Berbagai tokoh utama, termasuk para pejabat istana dan anggota keluarga kerajaan, terlibat dalam upaya mempertahankan atau memperluas kekuasaan, seringkali dengan cara yang tidak bermoral dan tidak beretika, serta harus menggunakan trik-trik yang licik. Para pejabat istana menggunakan segala cara untuk mereka miliki, termasuk tipu muslihat, manipulasi, dan pengkhianatan untuk mencapai tujuan politik mereka. Tidak hanya itu, dalam novel itu digambarkan hubungan antara para karakter juga dipenuhi dengan konflik dan rahasia. Aliansi pengkhianatan terjadi di antara mereka dan kesetiaan seringkali dipertaruhkan untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan politiknya. Melalui cerita itu, pembaca diperkenalkan pada sisi gelap dari kekuasaan politik di mana moral seringkali ditinggalkan demi ambisi dan demi kepentingan pribadi. Menghadirkan gambaran yang realistis tentang dinamika sosial dalam lingkungan politik yang penuh dengan ketidakpastian dan permainan kepentingan. Selanjutnya, dalam novel itu digambarkan juga bagaimana konflik emosional Dedes, yang mana Dedes ini adalah sebagai tokoh utama. Dedes menjadi pusat perhatian sebagai tokoh yang terperangkap dalam konflik emosional yang rumit. Di satu sisi, dia sebagai istri sah dari Raja Majapahit, tetapi di sisi lain perasaannya terbagi dan perasaannya mulai tumbuh untuk mencintai Alroq. Konflik emosional ini dialami oleh Dedes yang digambarkan dalam novel adalah salah satu aspek yang memperkaya luasnya emosional dan kompleksitas karakter dalam cerita. Dedes sebagai tokoh utama dan tokoh sentral dalam novel itu mengalami konflik emosional yang rumit dan mendalam. Konflik emosional Dedes menciptakan pertarungan batin dan harus menanggung risiko-risiko yang sangat dalam. Dia merasa terjebak di antara perasaan cinta pada Alroq dan kewajibannya sebagai istri dari sang raja. Dedes juga berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan moral dan etika tentang bagaimana dia harus bertindak dan apa yang harus dia pilih. Pertentangan antara cinta dan kewajiban yang memengaruhi tindakan dan keputusan Dedes mendapatkan kompleksitas karakter. Keputusan-keputusan yang dia ambil tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Melalui konflik emosional, Dedes
Pembaca disuguhkan untuk merenungkan tentang sifat cinta, bahwa kesetiaan, kompromi, dan konteks hubungan manusia ini akan menambah nilai emosional yang mendalam pada cerita dan menyoroti kompleksitas pengalaman manusia dalam menghadapi dilema moral dan perasaan bertentangan. Selanjutnya pada dinamika kekuasaan, bahwa di dalam novel itu secara mendalam menjelajahi dinamika kekuasaan dalam konteks politik dan sosial kerajaan Majapahit. Dari persaingan pejabat hingga konflik yang dialami oleh rakyat jelata, cerita ini mengungkapkan kompleksitas struktur kekuasaan dan akibatnya bagi individu dan masyarakat. Dalam kerajaan Majapahit yang dipengaruhi dengan intrik politik, kekuasaan menjadi pusat dan banyak konflik dan perjuangan antara karakter-karakter utama. Arok yang mempunyai ambisi dan kecerdasan bertekad untuk naik dalam puncak hierarki sosial, menggunakan segala cara yang ia miliki untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain, raja, para pejabat istana berjuang untuk mempertahankan kendali mereka atas kekuasaan pengaruh sementara Dedes sebagai istri raja. Di tengah-tengah dilema politik, dia juga timbul masalah cintanya. Dinamika kekuasaan menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan persaingan di dalam istana Majapahit. Para karakter utama lebih dalam permainan kekuasaan yang rumit, yang dipenuhi dengan tipu muslihat istri, politik, pengkhianatan, dan sebagainya. Selain itu, dinamika kekuasaan menciptakan ketidakstabilan dalam kerajaan, dengan seringkali konflik perebutan kekuasaan yang terjadi di antara tokoh, yang hal ini memperlihatkan bahwa sifat manusia itu seringkali terpengaruh oleh ambisi dan dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Terakhir adalah landscape sosial dan budaya. Dalam novel itu, penggambaran deskripsi yang kaya dan narasi yang mendalam. Pembaca dibawa kepada alam atau dibawa kepada situasi dan kondisi sosial dan budaya kerajaan Majapahit yang ketika itu pada abad ke-13. Dari upacara keagamaan hingga tata nilai yang mengatur hidup sehari-hari, novel itu menawarkan kepada pembaca yang hidup tentang kebiasaan, tradisi, norma, budaya, adat istiadat yang berlaku pada masa itu. Arok Dedes adalah novel yang menciptakan latar belakang yang kaya dan mendalam untuk cerita yang dipenuhi dengan istri politik dan perjuangan kekuasaan. Dari latar belakang kerajaan Majapahit, pembaca diperkenalkan dengan struktur sosial yang kompleks dan beragam, mencakup berbagai kelas dan kelompok masyarakat. Dari raja, bangsawan, hingga pedagang dan rakyat jelata, novel ini menggambarkan kehidupannya sehari-hari dan interaksi antar berbagai lapisan masyarakat, serta konflik dan ketegangan yang muncul di antara masyarakat. Yang lebih menarik dengan memperkenalkan pembaca pada tradisi, kepercayaan, dan praktek kehidupan sehari-hari di kerajaan Majapahit, mulai dari upacara, sosial, dan seni yang lainnya. Juga menyoroti perbedaan sosial dan ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat, dengan menggambarkan ketidakadilan dalam hal atau dalam hak dan kesempatan antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Ini akan menciptakan dinamika yang menarik di dalam cerita, sambil memberikan lapisan realisme yang dalam pada narasi. Melalui cerita tentang sosial dan budaya itu, pembaca akan dikenalkan pada dunia yang kaya dan kompleksitas kerajaan Majapahit. Dan tidak hanya itu, di latar belakang cerita menjadikan karakter sendiri dalam kisah yang dipenuhi dengan intrik politik, dengan rinci, dengan jelas, dengan struktur yang bagus,
bahwa Arok Dedes ini tidak hanya sekedar menggambarkan sebuah cerita, tetapi sebuah karya sastra yang mempersembahkan gambaran yang kaya, yang mendalam tentang kehidupan dan dinamika masyarakat Majapahit pada masa itu. Melalui karakter-karakternya, kompleksitas-kompleksitas yang dihadapi, serta latar belakang sejarah yang mendalam, Pramoedya Anantatur berhasil membawa pembaca pada sebuah perjalanan yang memikat, mengajarkan kita tentang nilai-nilai moral, tentang kehidupan, tentang kompleksitas dan hubungan manusia dengan proses yang indah dan detail yang kaya, bahwa novel ini tidak hanya menghibur tetapi juga menginspirasi untuk merenungkan makna dari pengalaman manusia dan warisan budaya. Yang terakhir, dari novel Arok dan Dedes tidak hanya menjadi sebuah karya yang luar biasa, terutama di dalam kancah sastra Indonesia, tetapi juga sebuah cermin yang memantulkan gambaran yang mendalam tentang kaya dan kompleksitas perjalanan sejarah dan budaya kita. Itulah mengapa bahwa novel ini sudah lama diterbitkan, tapi sampai hari ini masih menjadi atau masih nikmat untuk dinikmati, masih menjadi populer, masih menjadi favorit bagi para pembaca. Dan ini layak menjadi sebuah kisah yang menggambarkan, atau ini layak menjadi sebuah anugerah bagi kita di dalam dunia sastra, utamanya di Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.